Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Maulana Putra, NIM 2014020061. Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Tugas presentasi Bahasa Indonesia. Tantangan dan peluang Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Dosen pengampu Dr. Jendriadi MPD. Tantangan dan peluang Prodi Pendidikan Bahasa Arab. 1. Tantangan. Setidaknya ada 3 tantangan yang dihadapi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab, yakni problem linguistik, problem kurikulum, dan problem sosiologis. Problem linguistik. Perbedaan linguistik antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab menjadi kesulitan tersendiri bagi mahasiswa Indonesia. Di antara kesulitan tersebut adalah 1. Sistem tulisan, 2. Pengucapan bunyi huruf tertentu, 3. Perbedaan tataran morfologis, 4. Perbedaan tataran sintaksis, 5. Aspek semantik. 1. Sistem tulisan. Perbedaan sistem tulisan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia menjadi problem paling membingungkan bagi siswa pemula yang tidak pernah mengenal huruf Arab sebelumnya. Penulisan bentuk huruf Arab dalam keadaan terpisah di awal, di tengah, dan di akhir yang berbeda-beda membuat siswa merasa kebingungan. Mengubah kebiasaan menulis dari kiri ke kanan menjadi sebaliknya dari kanan ke kiri juga menjadi problem yang dihadapi siswa. Membaca tulisan Arab tanpa harakat juga menjadi masalah yang sangat krusial. Karena untuk bisa membaca tulisan Arab dengan benar memerlukan kemampuan qawaid yang benar. Berbeda dengan bahasa Inggris, seorang bisa membaca tulisan Inggris meskipun dia belum faham tentang gramatika Inggris. 2. Pengucapan bunyi huruf tertentu. Adanya huruf-huruf Arab tertentu yang tidak ditemukan padanannya dalam bahasa Indonesia juga menjadi problem. Sehingga wajar jika masih ada siswa yang belum fasih dalam bidang makharij al-huruf al-Arabiyyah. Perbedaan tataran morfologis. Bahasa Indonesia tidak mengenal akar kata sebagaimana dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia hanya dikenal kata dasar yang kemudian mengalami proses morfologis. Dalam kurung, imbuhan, pengulangan, kata menjemu menjadi kata jadian. Namun, perubahan bentuk kata dalam bahasa Indonesia tidak sebanyak dan serumit dalam bahasa Arab yang bertumpu pada akar kata sulasi, rubai, humasi, sudasi dengan pola adzan tertentu. Perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab sangat rumit yang dikenal dengan tasrif. Lebih dari itu, dalam bahasa Arab juga ada perubahan bentuk kata melalui proses i'la yang juga sangat rumit. 4. Perbedaan tataran sintaksis. Pada tataran sintaksis, sebenarnya antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia memiliki banyak persamaan. Namun, perbedaan di antara keduanya juga lebih banyak. Pada tataran frase, bahasa Arab mendasarkan diri pada kesesuaian dalam aspek muzakkar muannas, mufrad tasniyah jamak, ma'rifat nakirah, sementara bahasa Indonesia tidak mengenal kesesuaian tersebut. Pada tataran kalimat, perbedaan di antara kedua bahasa tersebut juga selalu ditemukan. 5. Aspek semantik. Pada aspek makna, sering ditemukan perubahan makna antara lexical meaning, grammatical meaning, dan kontekstual meaning yang bisa menyulitkan siswa dalam memahami makna atau menerjemahkan teks berbahasa Arab. Problem kurikulum. 1. Sistem kurikulum. 2. Tujuan pembelajaran. 3. Materi ajar. 4. Bahan ajar. 5. Metode pembelajaran. 6. Input mahasiswa. 7. Guru. 8. Media pembelajaran. 9. Evaluasi pembelajaran. 1. Sistem kurikulum. Di Indonesia ada 2 sistem penyajian kurikulum bahasa Arab, yang integrated kurikulum
dan kurung Nazariyat Al-Wahadah dan sepratet kurikulum Nazariyat Al-Furu. Kedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Di madrasah pada umumnya menggunakan integrated kurikulum karena bahasa Arab dipelajari secara integral dalam satu mata pelajaran, sedangkan di pesantren terkadang bahasa Arab dipelajari melalui sejumlah mata pelajaran seperti nahwu, saraf, balaghah, qiraah, khas, dan lain-lain. Tujuan pembelajaran di madrasah atau MI, MTSN, dan MA. Tidak terdapat perbedaan yang jelas dalam tujuan pembelajaran baik untuk istinja, kalam, qiraah maupun kitabah. Kurikulum yang ada perlu direstrukturisasi agar ada perbedaan yang jelas dalam aspek gradasi tujuan pembelajaran. 3. Materi ajar. Materi pembelajaran bahasa Arab yang bersifat tematik terkadang menggeser tentang hakikat pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Pembelajaran bahasa Arab pada hakikatnya adalah melatih keterampilan berbahasa, bukan mengajarkan tema-tema dalam berbahasa. 4. Bahan ajar. Di pesantren tradisional, bahan ajar bahasa Arab yang digunakan sesungguhnya perlu ditinjau ulang. Kitab Alfiyah yang ditulis pada abad pertengahan dan ditujukan untuk siswa Arab ternyata masih digunakan di pesantren sebagai bahan ajar bagi siswa non-Arab. Hal ini tentunya kurang sesuai dengan teori pengembangan bahan ajar. Lebih dari itu, pembelajaran kitab Nahwu yang dihasilkan para lughawiyun sesungguhnya bisa mengalihkan tujuan belajar bahasa Arab itu sendiri. Yang semestinya belajar menggunakan bahasa bergeser menjadi belajar tentang bahasa. 5. Metode pembelajaran. Harus diakui, metode masih banyak guru yang belum menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang kreatif dan memiliki efektivitas yang tinggi dalam mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab. 6. Input siswa. Beragamnya kemampuan awal siswa dalam penguasaan bahasa Arab menjadi problem sendiri bagi guru bahasa Arab. 7. Guru. Guru bahasa Arab juga belum banyak yang mampu menjadi role model dalam pembelajaran bahasa Arab. Masih banyak juga ditemukan latar belakang pendidikan guru bahasa Arab yang kurang sesuai, sehingga kemampuan metodologis mereka dalam mengajarkan bahasa Arab masih perlu ditingkatkan. 8. Media pembelajaran. Di berbagai madrasah masih ditemukan minimnya penggunaan media pembelajaran alternatif selain textbook yang bisa menunjang kelancaran pembelajaran bahasa Arab. 9. Evaluasi pembelajaran. Kemampuan para guru dalam merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, dan menindaklanjuti hasil evaluasi pembelajaran bahasa Arab juga masih rendah. Masih sering ditemukan bentuk soal bahasa Arab yang kurang valid dan reliabel. Problem sosiologis. 1. Minimnya dukungan sosial. 2. Lapangan pekerjaan. 1. Minimnya dukungan sosial. Secara sosial, keberadaan bahasa Arab di Indonesia tampaknya kurang mendapatkan dukungan sosial dibandingkan dengan bahasa Inggris. Hal ini terbukti dari minimnya media massa, televisi, radio, surat kabar, yang memberikan perhatian secara khusus terhadap bahasa Arab. Sementara pemutaran film dalam berbahasa Inggris di televisi, lagu-lagu berbahasa Inggris yang diputar di radio, dan surat kabar bahasa Inggris di Jakarta Post adalah bukti konkret dukungan sosial terhadap keberadaan bahasa Inggris yang tentunya bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. 2. Lapangan pekerjaan. Ketidakjelasan masa depan lulusan yang menguasai bahasa Arab juga menyebabkan minat mempelajari bahasa Arab semakin berkurang. Bandingkan dengan mereka yang menguasai bahasa Inggris, mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, karena banyak perusahaan yang mensyaratkan pegawainya menguasai bahasa Inggris. Dunia pariwisata juga memberikan angin segar bagi mereka yang menguasai bahasa Inggris. Sementara
mereka yang menguasai bahasa Arab belum memiliki kesempatan yang luas dalam dunia pekerjaan dibandingkan mereka yang mampu berbahasa Inggris. Peluang prodi pendidikan bahasa Arab dapat dilihat dari aspek positif dan negatif. Dilihat dari aspek positif, pertumbuhan mahasiswa dan prodi PBA bisa menjadikan studi berbahasa Arab berkembang dengan pesat. Di masa lalu, para lulusan SLTA yang cerdas-cerdas merasa sungkan untuk melanjutkan studi di kampus keguruan karena menganggap profesi guru tidak menjanjikan secara material. Saat ini, para calon mahasiswa yang memiliki inteligensi tinggi merasa tidak sungkan lagi untuk melanjutkan pendidikan di lembaga pendidikan tenaga keguruan atau LPTK. Pendidikan di lembaga termasuk prodi PBA karena profesi guru saat ini dianggap sebagai profesi yang menjanjikan. Sementara itu, dampak negatifnya adalah persaingan yang akan semakin ketat bagi para lulusan prodi PBA dalam mengabdikan diri di madrasah atau di sekolah. Saat ini, sudah mulai timbul gejala adanya sekolah atau madrasah yang kelebihan tenaga guru. Apalagi dengan berlakunya kebijakan mengajar 24 JPL per minggu bagi guru-guru bersertifikasi. Para lulusan yang masih fresh graduate harus berjibaku untuk sekedar mendapatkan sekolah atau madrasah yang mengabdikan ilmunya. Keadaan ini bisa saja membuat frustasi para lulusan PBA yang tidak memiliki kreativitas yang tinggi. Sebenarnya, para lulusan PBA tidak perlu berkecil hati jika tidak bisa mendapatkan sekolah atau madrasah untuk mengabdi. Ada profesi lain yang tidak kalah menariknya dan lebih menguntungkan secara materi. Namun masih tetap sesuai dengan bidang keilmuan bahasa Arab. Profesi itu adalah penerjemah buku. Menjadi penerjemah buku akan mendapatkan banyak keuntungan. Antara lain, 1. Penerjemah akan mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan dari buku yang diterjemahkan. 2. Penerjemah tidak perlu harus berangkat kerja ke kantor selayaknya para pegawai yang lain, karena aktivitas menerjemahkan bisa dilaksanakan di rumah dengan waktu yang tidak terikat oleh jam kerja. 3. Kegiatan menerjemah bisa dilakukan sebagai pekerjaan sampingan di samping pekerjaan utama sebagai guru misalnya. Profesi berikutnya yang bisa ditekuni oleh lulusan PBA BSA adalah menjadi da'i yang menguasai referensi buku-buku berbahasa Arab secara memadai. Kemampuan memahami teks berbahasa Arab harus dimiliki oleh setiap penceramah, ulama, dan ahli agama Islam. Kemampuan ini akan membuat materi ceramahnya lebih berkualitas dibandingkan dengan da'i dan penceramah karbitan. Peluang berikutnya yang bisa ditekuni oleh para pemerhati berbahasa Arab adalah penulis bahan ajar dalam bentuk modul maupun LKS. Pengembang bahan ajar yang berkualitas tentu akan bisa mendatangkan keuntungan materi bagi dirinya. Seiring dengan kemajuan di bidang teknologi. Terbuka peluang juga untuk mengembangkan aplikasi pembelajaran bahasa Arab yang bisa diakses semua orang. Demikianlah hasil presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon like dan subscribe.